Ya, pemirsa, sudah beberapa minggu terjadi kelangkaan gas melon atau tabung LPG hijau 3 kg di pasaran. Operasi pasar pun dilakukan oleh Pertamina di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Malam hari ini saya akan membahasnya dengan Ibu Dian Hapsari Vitasari, Unit Manager Komunikasi dan CSR Pertamina Murtiga. Selamat malam, Bu Dian. Selamat malam, Mbak. Terima kasih juga Pak Sudaryatmo, pengurus harian YLKI, sudah bergabung bersama kami di Ada Berita Petang. Selamat malam. Ya. Saya ke Bu Dian dulu. Tadi boleh. Sebelum kita mulai dialog sudah dijelaskan beberapa penyebab dari kelangkaan yang terjadi di pasaran. Apakah memang itu saja penyebabnya, Bu Dian? Lalu evaluasi? Ya, baik, terima kasih Mbak. Jadi memang setelah kami mendapatkan informasi dan laporan, jadi kami tim yang di lokasi, tim yang di lapangan itu tentunya melakukan evaluasi. Nah, memang kita menilai bahwa pertama adanya libur panjang. Jadi kemarin kita libur panjang Jumat sampai Minggu dan juga nanti akan ada libur panjang di hari Natal dan Tahun Baru juga. Nah, itu mungkin banyak warga yang karena ada acara banyak yang memasak gitu ya Mbak. Nah, namun yang kedua adalah ini yang penting, kami juga melihat bahwa ada beberapa warga yang tidak berhak itu juga membeli LPG 3 kilo Mbak. Karena sebenarnya LPG 3 kilo itu adalah untuk warga tidak mampu. Bahkan di dalam LPG-nya itu sendiri, di tabungnya itu sudah tertulis bahwa LPG 3 kilo tersebut untuk warga miskin. Ini yang terjadi beberapa minggu terakhir atau memang sebenarnya sudah terjadi cukup lama? Iya. Jadi kalau untuk seperti itu kami menduga bahwa memang itu sebelumnya sudah ada. Nah, namun tentunya kami berharap dan melalui media ini kami berharap bahwa warga yang tidak berhak untuk membeli LPG 3 kilo tidak membeli LPG subsidi tersebut, Mbak. Oke, Pak Sudaryatmo, dari laporan konsumen yang datang ke YLKI atau pencarian YLKI di lapangan, apakah memang kelangkaan terjadi karena alasan seperti itu dibeli oleh orang-orang yang tidak berhak? Iya, memang selama paling tidak seminggu terakhir ini memang aduan ke YLKI kaitannya dengan ada dua sebenarnya, kelangkaan, dan biasanya kalau kelangkaan itu juga diikuti dengan kenaikan harga. Jadi kalaupun ada itu konsumen membayar di atas harga yang sudah ditetapkan pemerintah. Lonjakannya signifikan, Pak? Iya, jadi ada konsumen yang membeli dengan harga di atas 20.000 per tabung. Ada yang 23.000. Padahal harganya kan di bawah 20.000. 20.000 satu. Kemudian yang kedua tadi kaitannya dengan menarik sebenarnya bahwa ini bukan pasokannya dibatasi, tapi ada lonjakan permintaan. Dan menurut saya ini juga harus dianalisa lebih detail dari sisi Pertamina. Jadi kalau lonjakan konsumsi itu kan ada dua. Pertama, konsumen yang sudah menggunakan LPG 3 kilo mengkonsumsi melebihi dari rata-rata normal, kan gitu loh. Yang kedua adalah tadi lonjakan permintaan dalam konteks konsumen yang sebelumnya tidak menggunakan LPG 3 kilo menggunakan LPG 3 kilo. Nah, ini kan datanya bisa di-cross dari konsumsi LPG 3 kilo sama konsumsi LPG non-subsidi. Jadi kalau non-subsidinya turun, kemudian ada lonjakan di subsidi, berarti ada migrasi kan gitu loh. Nah, yang menarik tadi ini juga menurut saya dari sisi policy-nya juga tidak clear ya. Di satu sisi bahwa LPG 3 kilo itu untuk kelompok masyarakat miskin, tapi di lapangan itu juga instrumennya nggak jelas gitu loh. Jadi kalau hanya menunjukkan KTP ya semua orang punya KTP kan kira-kira gitu loh. Walaupun ketentuannya itu ada bahwa LPG 3 kilo itu hanya untuk keluarga dengan penghasilan nilai tertentu. Ngeceknya gimana kan kira-kira gitu loh. Ini yang juga dari sisi policy-nya juga menurut saya harus diperbaiki sehingga implementasi di lapangan juga mudah bagi masyarakat dan juga bagi Pertamina khususnya agen-agen di lapangan. Bu Dian, ini membeli dengan menggunakan KTP sebenarnya baru dilakukan ketika operasi pasar atau sudah berlaku sebelumnya? Iya, sebenarnya berlaku sebelumnya Mbak, tapi pada saat operasi pasar ini kami menggunakan itu juga karena kami khawatir nanti yang datang atau yang membeli ini adalah warga yang tidak berhak tadi. Karena disinyalir banyak beberapa pengusaha yang menengah akan membeli LPG 3 kilo tersebut. Makanya kami meminta untuk KTP, dan itu pun sebenarnya tadi benar Bapak, itu pun juga masih belum bisa secara maksimal, tapi paling tidak bisa menyebabkan bahwa yang membeli adalah warga yang tepat sasaran. Ini kan distribusinya tidak hanya di agen-agen besar ya, ada seperti di toko-toko yang ada di pasar. Kita sering melihat ada tabung LPG melon ini.
yang saya tahu pasti di sana tidak menggunakan KTP untuk membeli. Apakah ini termasuk yang tidak diawasi? Iya, jadi yaitu tadi Mbak, kami tentunya tetap selalu melakukan pengawasan gitu ya ke agen dan pangkalan yang resmi. Nah, tentunya kalau itu nanti mungkin bisa porsi dari pemerintah juga. Yang pasti kami bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk ya tadi melakukan pengawasan terhadap pembelian yang secara resmi, Mbak. Oke, menarik sekali. Ya. Kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang. Segera kembali. Pemirsa, tadi di wawancara tim liputan kami, sejumlah warga memilih untuk membeli makanan dulu di warung daripada memasak karena memang terjadi kelangkaan LPG 3 kg di pasaran. Pak Sudar, dari laporan yang masuk pada Anda, biasanya warga memakai apa ini solusinya ketika LPG 3 kg tidak ada di pasaran? Apa yang digunakan oleh masyarakat? Ya, memang terus terang di lapangan itu banyak masyarakat yang dia menggunakan LPG subsidi dan LPG non subsidi. Kan, Oke. gitu. Jadi ketika dia LPG itu LPG subsidi nggak ada, dia kembali ke 12, ya ada 5 kilo, cuma 5 kilo masih ada di tapi belum banyak pemakainya, itu satu. Kemudian kemudian yang kedua ya tadi sepanjang ada substitusi dengan sumber energi lain, dia akan beralih. Cuma ini kan juga jadi misalnya memasak air dengan menggunakan listrik kan, bisa itu pilihannya. Cuma memang ketergantungan terhadap bahan bakar rumah tangga di LPG itu masih cukup besar. Sebenarnya di masyarakat sudah ada solusi-solusi. Pertamina pun tadi sudah disebutkan melakukan operasi pasar di beberapa daerah. Ternyata informasi yang saya dapatkan dari Budian ini juga sudah dijadwalkan. Kabar baik untuk masyarakat. Kapan saja jadwalnya? Baik, terima kasih Mbak. Jadi kami melakukan upaya tadi benar operasi pasar dan juga penambahan pasokan. Kalau boleh saya sebutkan, jadi karena ada di beberapa wilayah untuk operasi pasar kami lakukan di kota dan Kabupaten Bogor itu kami sudah mulai dari hari Senin, jadi Senin, Selasa dan hari Kamis nanti, karena hari ini kami evaluasi untuk operasi yang hari Senin dan Selasa itu kami ada sekitar 194 titik. Ya. Nah, kemudian untuk di Kota Depok itu sama, kita juga lakukan di hari Senin, Selasa dan Kamis. Kemudian di wilayah Priangan Timur itu wilayah Tasikmalaya, Ciamis, Banjar dan Pangandaran itu kita 7 Desember kita lakukan di 98 titik. Kemudian di Sukabumi juga itu kita lakukan 9 Desember di 35 titik. Rata-rata kalau untuk daerah Jakarta kita penambahan pasokan di agen dan pangkalan resmi itu kita di daerah Jakarta, Bandung, Cimahi dan Tangerang. Jadi rata-rata untuk keseluruhan wilayah ini kami ada penambahan sekitar 20-60%, Mbak. Sampai kapan akan dilakukan? Kita lakukan evaluasi dulu, jadi kami lihat sampai dengan paling tidak hari Kamis ini, nanti kami evaluasi seperti apa. Mudah-mudahan itu bisa menjadi solusi kita. Ini salah satu yang penting, harganya tetap harga Pertamina? Harus harga resmi. Di bawah 20.000 tentu saja. Pak Sudar, apakah Anda melihat langkah yang sudah dilakukan oleh Pertamina ini cukup memberikan solusi setidaknya untuk beberapa hari ke depan? Dalam konteks ini ya, jadi dalam konteks ketersediaan, ya. Cuma tadi ketika problemnya itu ada tidak tepat sasaran, ini sebenarnya juga ketika pasokannya langka terus ada indikasi tepat sasaran itu juga tidak efektif juga. Justru menurut saya tadi bagaimana mengembangkan mekanisme supaya LPG subsidi itu tepat sasaran. Jadi menggunakan KTP itu menurut saya suatu langkah bagus. Terus satu, kemudian yang kedua juga KTP yang ada itu mestinya diverifikasi profil pelanggannya secara random aja untuk mengetahui profilnya cocok. Kemudian tadi mestinya juga Pertamina atau agen-agen itu punya daftar masyarakat kategori tidak mampu. Nah, ini kan datanya kan di Kemensos. Datanya di Kemensos, ini datanya juga yang dipakai di BPJS Kesehatan sebenarnya. Kesehatan, sehingga tadi jadi untuk memastikan bahwa distribusi LPG 3 kilo itu terdistribusi kepada kelompok
yang memang berhak mendapat subsidi gitu. Ini di masyarakat ada isu yang harus dikonfirmasi bahwa tabung LPG 3 kg, gas LPG 3 kg ini akan ditarik dari pasaran dan digantikan oleh Bright yang yang tidak disubsidi oleh pemerintah. Konfirmasinya dari Pertamina. Baik, itu sama sekali tidak benar, Mbak. Karena pastinya berbeda targetnya gitu. Sudah jelas bahwa LPG 3 kilo ini adalah untuk warga miskin dan tidak mampu. Target dari Bright Gas adalah untuk warga yang mampu. Itu jelas tidak benar, dan pada saat ini kami juga tidak melakukan pengurangan terhadap LPG 3 kilo tersebut, Mbak. Pak Sudar, rekomendasi untuk Pertamina? Ya memang ini ya, persoalan LPG 3 kilo itu ada dua ranah ya. Di level policy itu ada di pemerintah. Jadi misalnya kayak subsidi tidak mampu, mekanisme apa itu kan pemerintah. Pertamina kan sebagai operator. Kemudian yang kedua sebenarnya kalau dari sisi Pertamina sebagai BUMN yang menjalankan kebijakan pemerintah, sebenarnya responsibility-nya lebih ke produknya itu, produk keamanan itu sesuai standar, terus kalau ada komplain itu kemana mengadu, responnya bagaimana, itu yang lebih pas. Baik, terima kasih Pak Sudar. Bu Dian sudah. Satu lagi boleh, Mbak, untuk pesan ke warga. Kalau memang ada kesulitan atau apapun terkait dengan operasi pasar ataupun penambahan pasokan ini ataupun yang lainnya terkait dengan LPG, nah silahkan menyampaikan ke kontak center kami di Pertamina 1.500.000, nanti kami akan segera cek di lapangan sehingga semua permasalahan di lapangan bisa teratasi dengan segera. Baik, terima kasih Bu Dian, Pak Sudar, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Ada Berita Petang.